pemirsa Berita Satu, apa kabar? Ayo kita kumpul di sini, nonton She Magazine Sharing and Empowering. Persembahan dari VOA di Washington DC yang akan mengangkat isu-isu yang penting buat perempuan. Bareng saya Vina Muptadi yang ada di negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar, masih berada di apartemen saya di Washington DC. Pemirsa She Magazine, apa kabar? Kalau di bagian tahun-tahun atau akhir tahun seperti ini kan namanya fall atau musim gugur di Amerika. Itu selalu identik dengan semacam festival dan juga buah-buahan yang tertentunya cuma ada di musim fall ini. Yang ada di depan kamu itu tuh. Nah, ini dia labu raksasa. Jadi ya pemirsa ya, di restoran-restoran atau kafe-kafe di seluruh Amerika kalau udah musim gugur, pasti ada yang namanya pumpkin spice latte, pumpkin soup, pumpkin pie. Itu apa lagi, Yan? Gulai labu. Itu dia. Pokoknya segala macam tiba-tiba ada aja pumpkin ya. Kreatif banget ya. Kalau kamu mau bikin menu apa? Seperti saya bilang tadi, kayaknya harus disesuaikan dengan lidah Indonesia. Gulai labu ataupun juga mungkin sambal lado, labu. Pokoknya harus sesuai dengan lidah kita, pemirsa. Tapi itu tidak menutup untuk kemungkinan semuanya pasti banyak memang di sini. Pumpkin itu digunakan juga sebagai lambang seperti panen ataupun juga fall festival atau musim gugur itu seperti itu. Dan tentunya kita akan menghadirkan juga prestasi-prestasi dari para perempuan di seluruh mancanegara. Perempuan Meksiko berusia 77 tahun menggunakan keterampilan menjahit untuk boneka Frida Kahlo dan La Catrina. Irma Vazquez membuat boneka itu untuk mendapat penghasilan sekaligus mempromosikan budaya Meksiko. Ia berharap perayaan Day of the Dead pada bulan Oktober bisa mendongkrak penjualan. Sebuah boneka raksasa yang menggambarkan seorang anak perempuan Suriah berjalan-jalan di Palais Royal di Paris baru-baru ini. Boneka setinggi 3,5 meter bernama Amal itu adalah proyek seni yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penderitaan para migran. Perempuan berusia 23 tahun Amira Ismail mencatat sejarah dengan menjadi perempuan pertama yang menjadi wasit dalam pertandingan basket di jalur Gaza wilayah Palestina yang dikuasai Israel. Ia jadi wasit dalam kompetisi antara Gaza City dan Nusrat, mengundang rasa kaget sekaligus kagum dari penonton. She Magazine yang aku paling kangenin ya di Amerika sebenarnya adalah jenis kuliner yang namanya bakso abang-abang. Itu nggak ada tandingannya. Harus model yang kayak abang-abang ini. Dan karena ide seperti inilah juga yang dialami oleh diaspora Indonesia, Yohanes Eng dan Krisnawati yang ada di Amerika merintis sebuah usaha kuliner yang namanya The Gerobak. Nah, baksonya ini bakso ala Solo pemirsa. Pokoknya sedap, gurih, nikmat ya kan. Dia pasangan ini menjual di berbagai event gitu. Dan selain itu pelanggan juga bisa pesen dan ambil sendiri di tempat mereka di Richmond, California. Kita lihat. Saya terinspirasi dari bapak saya yang dulu punya gerobak, dia jual manisan buah di Pontianak. Yohanes Eng, diaspora Indonesia di San Francisco Bay Area ini adalah pencinta bakso. Dan ketika kita pindah ke Bay Area, it's very hard to find like bakso abang-abang kayak di Indo. That's why it's motivated both of us untuk creating the bakso that we both remember from our childhood. Terinspirasi oleh bakso yang dijual di gerobak, Yohanes bersama istrinya Krisnawati Lim merintis The Gerobak. Jadi supnya kita lebih cenderung ke Solo style punya broth yang keruh. Jadi kalau di Jakarta selection of baksonya lebih banyak pilihan dan dia fall in love with the bakso Surakarta style. Mereka mulai merintis The Gerobak saat pandemi. Berawal dari bisnis rumahan, keduanya mulai memperluas pasar dengan memindahkan operasionalnya ke dapur komersial. Pesanan bisa diantar atau diambil pelanggan setiap hari Sabtu. Menurut mereka, tantangan terbesar adalah saat mengurus perizinan dan mendapatkan dapur komersial untuk memasak, yang merupakan keharusan dalam menjalankan bisnis kuliner di Amerika. Everything have to be according the law, regulationnya harus jelas. Jadi kita waktu itu struggling banget untuk apply licenses. Kita bisa sewa commercial kitchen and everything have to be registered and licensed. I don't speak fluent in English,
So it's really challenge for us. Dengan menawarkan bakso yang original dan otentik, Krisnawati dan Yohanes berharap dapat menyembuhkan kerinduan diaspora Indonesia akan tanah airnya. Jadi ada step-stepnya, panasin yang mana dulu, terus panasin supnya. Banyak pelanggannya seperti Angela Citradi mengakui bakso The Gerobak rasanya seperti bakso abang-abang yang ada di Indonesia. I feel like I transfer back to my childhood and I just feel that it's quite original. Walau awalnya pembelinya kebanyakan diaspora Indonesia, tapi secara perlahan warga Amerika mulai melirik bakso ini. The taste is very different. This to me tastes a lot more beefy, which I'm from Texas, so I love that. Indonesian food is underrepresented, and then we are hoping we can continue to provide excellent service, good quality food, very consistent food. Kita berharapnya ke depan semoga bakso ini menjadi ciri khas Indonesia gitu. Kalau orang bilang oh ramen itu Japanese, pho itu Vietnamese, why not? Bakso is Indonesia. The Gerobak juga menyajikan menu fusion seperti bakso don, sate bakso yang dikombinasikan dengan nasi, serta bakso yaki yang terinspirasi oleh takoyaki, bakso gurita makanan khas Jepang. Dari Richmond, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Memang ya, bakso abang-abang itu nggak ada duanya. Rasanya selalu beda kok. Kalau dibandingin sama yang namanya buatan rumah, sama buatan abang-abang, itu udah beda, ya kan? Nah, aduh jadi ngiler banget. Pengen banget nyicipin yang namanya bakso seperti itu di Amerika. Apalagi sekarang musim semakin dingin, seruput-seruput yang panas-panas paling lezat, udah paling bener deh. Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Habis ini She Magazine masih akan sharing and empowering, so stick around. She Magazine, sharing and empowering. Akhir-akhir ini kita sering mendengar kata-kata yang istilahnya adalah privilege atau keistimewaan, yaitu sesuatu yang sudah kita miliki atau kita bawa dan hal itu memudahkan dalam kehidupan kita. Nah, baru-baru ini saya ikutan kuis online yang mengecek seberapa besarkah privilege yang saya miliki gitu. Ternyata banyak pemirsa, dan yang namanya privilege itu bukan cuma urusan punya uang atau nggak punya uang, atau kulit berwarna atau kulit putih, tapi juga soal misalnya ini kemampuan fisik ya kan. Saya misalnya kalau bepergian saya nggak perlu mikirin bisa jalan kaki, bisa nyebrang, bisa naik tangga atau enggak. Tapi banyak orang lain yang memiliki keterbatasan fisik yang tidak bisa bergerak semudah saya. Keterbatasan fisik seperti ini juga dialami oleh 61 juta jiwa warga di Amerika. Jadi mereka adalah penyandang disabilitas yang tidak kita sadari, ternyata mereka juga menjadi sebuah hambatan buat mereka untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, bukan cuma beban memiliki resiko beban ekstra secara mental maupun fisik, tapi mereka juga akhirnya terhambat nih dari segi pemberdayaan diri karena minimnya keterampilan ataupun training yang bisa mereka dapatkan. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ikuti laporan VOA yang berikut ini. Ikatan antara Ellie dengan anjing Labrador Retriever-nya Olive membuatnya lebih tabah menghadapi pandemi. Ellie Corney adalah seorang difabel berusia 27 tahun. Ever since COVID, Olive has been spending time with me. Like, I'm not depressed anymore. Dengan bantuan tenaga profesional, 3 tahun terakhir, hidup Ellie lebih mandiri. Tapi sistem kekebalan tubuhnya sangat lemah, sehingga Ellie terpaksa meninggalkan aktivitas yang dianggap beresiko membuatnya terinfeksi. When you have a disability, you really have to continue doing your independent living skills on a daily basis. And when COVID happened, Ellie did regress. I miss my friends, I miss being active, and I miss bowling. Dalam pandemi, orang-orang seperti Ellie menghadapi resiko khusus. Kondisi kesehatan mereka membuat lebih rentan. Mereka bergantung pada orang lain dan kerap terlupakan. We all have needs. They're all things in life that are necessary for us, right? Food, shelter, clothing, in order to live a good quality of life.
Well, people with disabilities have an extra set of needs. Each type of disability faces different types of barriers and supports. Di Mary Marshall Assisted Living Residence, fasilitas tempat tinggal bagi lansia dan warga difabel, Muriel yang berusia 70 tahun mendapatkan perawatan penuh yang ditanggung pemerintah. They've opened up the dining room once a week. They have opened up the community room, and people go in there and talk and, do activities again. Meski isolasi warga panti membantu meredam perebakan COVID, dampak psikologisnya tidak terhindarkan. 70% of our residents are diagnosed with schizophrenia. Even though you can take medications, we saw an increase in residents having hallucinations and being depressed. Pegiat disabilitas mencatat berbagai masalah di AS dan seluruh dunia. Persons with disabilities should be prioritized in accessing vaccination. So this unfortunately has not happened in most places of the world. Dependence on family members can cause and aggravate experiencing violence. Di seluruh dunia, lebih dari 1 miliar orang hidup dengan disabilitas dan mereka secara tidak proporsional beresiko terdampak pandemi COVID-19. Di Amerika Serikat sekitar 61 juta dewasa memiliki disabilitas. Banyak di antaranya yang tinggal secara berkelompok dan ini memperburuk dampak. 33% of the deaths have occurred in the congregate settings. It was completely predictable that these would be death traps for the seniors and people with disabilities. There was poor oversight. They knew that there was understaffing and inadequate training for the staff that was there. Pemerintahan Biden telah membentuk Satgas Kesetaraan Kesehatan COVID-19 untuk menelusuri ketimpangan perawatan. The fact that we have physicians and nurses and psychologists and social workers who go through their credentialing process and don't really learn much about disability culture, disability etiquette, civil rights laws, accessibility is a problem because it affects the quality of the healthcare that people receive. Selain itu, Presiden Biden juga mengajukan anggaran senilai $400 miliar untuk fasilitas tinggal dan perawatan warga difabel. Jika Kongres menyetujui, perawat yang membantu Ellie dan ibunya akan mendapatkan kenaikan gaji. The DSPs get paid anywhere from $13 to $14 an hour. We really have to increase that number so that they can work 40-hour weeks and live off their salaries. Uang penting. Tapi Muriel yakin ada lebih banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengubah stigma tentang warga difabel. I'm as normal as any other person walking on the street. I have a mental illness. I take medication for it. It's treated. If I had 2 legs, I'd be living on out there in the world. Dari Washington DC, VOA. Ya pemirsa, semoga tayangan tadi bisa meningkatkan pemahaman kita mengenai tantangan yang dihadapi oleh warga difabel sekaligus juga menyadari privilege yang kita miliki. Seperti yang diberitakan dalam liputan tadi bahwa di masa pandemi seperti ini tantangan mereka juga justru bertambah. Makanya kita harus aware dan selalu menyadari sekitar lingkungan kita. Pemirsa, She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. She Magazine, sharing and empowering. Pemirsa, di Amerika Serikat sekarang semakin banyak nih gerakan yang merangkul para pengungsi. Dan karena kita tahu banyak sekali pengungsi yang datang ke Amerika, mereka kesulitan mencari pekerjaan ataupun kesulitan untuk meningkatkan keterampilan diri mereka. Karena itulah sebuah organisasi nirlaba yang berada di Falls Church, Virginia, memberikan training ataupun juga memberikan pendidikan kepada orang-orang yang berpenghasilan rendah dan termarginalisasi ini. Selama 2 dekade lebih, LSM Computer Core telah membantu warga imigran berpenghasilan rendah untuk menguasai komputer dan internet. Menurut survei Pew Research Center pada tahun 2019,
4 dari 10 keluarga di Amerika Serikat dengan penghasilan tahunan kurang dari $30.000 atau sekitar 422 juta rupiah tidak mempunyai komputer di rumah mereka. Our mission is to serve low-income adults who need basic computer skills to get a job. Instruktur di Computer Core telah membantu lebih dari 3.000 siswa yang berasal dari 60-an negara dan lebih dari 100 bahasa. Our average age is around 45 or 50, so you get a lot of adults, whether they've been here 20 years, they might already have their citizenship. Some people have just come over, but you get a lot of adults who kind of missed the whole computer revolution for 20 years. Selama karantina, mereka kesulitan menjalankan proses belajar mengajar karena umumnya peserta tidak punya komputer. Jadi LSM ini mulai membagikan komputer. We started asking for donations to purchase low-cost refurbished computers off the internet and have them delivered, and then meet with students individually wearing masks and gloves and hand them computers, and then when they get home we work with them over the phone to help them learn how to set it up. 70% peserta Computer Core adalah perempuan. It's not easy nowadays to find a job if you don't know how to use even the basics. So doing this, just teaching our students and reaching out for people who are struggling. A lot of our students, even the alumni, lost their jobs. Khairiyah El-Guj bermigrasi dari Libanon tahun 1994. Ia menghabiskan 25 tahun bekerja di tempat-tempat yang tidak membutuhkan keterampilan komputer. Terakhir sebagai asisten guru di sebuah tempat penitipan anak. I getting, more comfortable, like going on computer, learn what is the structure of the computer, like, programming or filing a document or going on Excel. Or PowerPoint. I didn't have any idea about this. Getnet dari Ethiopia bekerja sebagai pengemudi Uber. Namun sejak pandemi dan ketentuan berdiam di rumah, penghasilannya merosot drastis. Tapi Getnet jadi punya waktu untuk belajar komputer. I would like to work on computer for my career. So it's good start to me. I'm very happy now. So all computer core staffs are very nice, very kind, and they are helping us a lot. Menurut pakar, banyak orang, terutama dari generasi yang lebih tua, meyakini bahwa keterampilan komputer merupakan sesuatu yang sulit mereka jangkau dan pahami. Nyatanya, banyak pengajar Computer Core yang juga baru belajar komputer setelah terlibat di organisasi ini. Dari Falls Church, Virginia, VOA. Pemirsa, Anda masih ingat dengan film Titanic yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan juga Kate Winslet yang mengisahkan sebuah kapal yang terkenal saat itu, Titanic, tenggelam pada tahun 1912 dalam perjalanannya dari kota Southampton di Inggris menuju New York. Nah, di Washington DC ternyata ada tugunya. Tugu Titanic ini dibangun untuk menghormati orang-orang yang berada di kapal tersebut dan mengorbankan diri supaya perempuan dan juga anak-anak bisa selamat dari kapal naas tersebut. Kita akan ikuti liputan dari rekan VOA berikut ini. Di salah satu sudut kota Washington DC, di sisi Sungai Potomac, kita akan menemukan sebuah patung yang unik. Masih dengan film Titanic di tahun 1997. Ini posenya mirip ya dengan karakter Rose dan Jack di dek kapal seperti ini. Patung ini memang berhubungan juga dengan kapal Titanic. Tepatnya, tugu bernama Titanic Memorial ini dibangun untuk menghormati orang-orang yang mengorbankan nyawa mereka sehingga perempuan dan anak-anak bisa selamat ketika terjadi bencana tenggelamnya kapal pesiar mewah Titanic di Samudra Atlantik Utara pada tanggal 15 April 1912. Patung ini merupakan desain pematung dan seniman perempuan ternama Gertrude Vanderbilt Whitney dan bagian dasarnya dibuat oleh Henry Bacon, seorang arsitektur yang juga merancang tugu terkenal Lincoln Memorial di Washington DC. Tugu ini dipersembahkan oleh Women's Titanic Memorial Association, diperlihatkan kepada publik pertama kali pada tahun 1931. Hingga sekarang, setiap tahunnya, taman di mana patung ini berada menjadi tempat diselenggarakannya acara mengenang peristiwa yang menelan lebih dari 1.500 korban jiwa ini.
Seorang warga setempat bernama Christine Herman yang sudah tinggal di apartemen tepat di samping taman ini mengatakan, April 15th that evening, they come in the middle of the night and they lay a wreath and they sing for a few hours as if the Titanic is sinking. And at the 100th anniversary in 2015, they projected pictures on our building and they had a whole festival and they lined the streets with luminarias or candelarias, the little bags of sand with candles in them. So the whole place was lit up and they had music and they played the music that was playing on the Titanic, and then they talked about the food that was served on the Titanic, so you got a sense of what was going on through the evening. Berjarak sekitar 1 km dari Titanic Memorial, kita juga bisa mengunjungi pasar ikan tertua di Amerika yang masih beroperasi hingga saat ini. Pasar ikan The Wharf ini tercatat pertama kali dibuka pada tahun 1805. Walaupun sudah beroperasi lebih dari 200 tahun, pasar ikan ini tetap terjaga kebersihannya hingga sangat menyenangkan untuk dikunjungi. Seperti yang dirasakan Adria dan Larry yang berasal dari negara bagian Michigan. First time coming to the wharf, yeah. Yes. Yeah, it's really nice. It kind of reminds you of the one in, was it Seattle? Mm-hmm. The lobster and shrimp is really good, and we just actually ate some, so we're not going to buy, but we will tomorrow. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria, VOA. Waduh, seger banget tuh lihat ikan-ikan kepiting. Cuma sayang kalau beli di situ nggak ada saus Padang pemirsa. Jadi mesti beli sendiri kepitingnya, masak sendiri di rumah ala saus Padang, ya kan? Menarik sekali liputannya pemirsa, dan mudah-mudahan kisah-kisah yang disampaikan dalam She Magazine kali ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan saatnya buat kita untuk pamit. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muqtadi dari pojokan rumah saya di negara bagian Maryland. Sampai jumpa lagi hanya di Berita 1 She Magazine, Sharing and Empowering. Sampai jumpa.